Pada minggu ketiga ini kita akan belajar bersama terkait dasar teori perancangan sekolah. Diharapkan mahasiswa nantinya dapat memahami kriteria yang perlu diperhatikan dalam merancang sekolah setingkat sekolah dasar. Baik, langsung saja kita mulai ya. Seperti yang sudah kita ketahui, sekolah adalah suatu fasilitas di mana orang-orang, khususnya anak-anak, belajar subjek tertentu dan pada waktu tertentu. Adapun unsur-unsur pelengkap fasilitas tersebut antara lain bangunan sekolah yang meliputi kelas belajar, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang rapat, toilet, gudang, ruang tamu, kantin, hingga ruang kinset. Dan ada juga fasilitas penunjang seperti halaman sekolah, tempat bermain dan berolahraga, serta taman. Dan tidak ketinggalan juga perlu adanya fasilitas parkir kendaraan, baik kendaraan roda 4, roda 2, maupun yang sepeda. Jika kita melihat persyaratan pembangunan sekolah dasar di Indonesia, terdapat dua kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lahan, kedua bangunan. Terkait lahan dipastikan aman dari potensi bahaya ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa. Yang kedua, lahan juga harus terhindar dari pencemaran air, udara, kebisingan. Yang ketiga, koefisien bangunan gedungnya mencapai 30%. Dan yang keempat, ketinggian sesuai perda setempat. Kelima, mengikuti aturan sempadan bangunan. Dan yang keenam, kemiringan lahan tidak lebih dari 15% untuk memastikan keamanan dan keselamatan jiwa. Yang kedua adalah aspek bangunan yang harus kita perhatikan antara lain. Yang pertama, bangunannya harus kuat, kokoh, dan mampu menahan gempa ataupun bencana alam. Yang kedua, dilengkapi sistem pencegah bahaya kebakaran dan sistem penahan petir. Yang keempat, memenuhi standar penerangan cahaya alami dan sirkulasi udara. Lalu tersedianya sanitasi seperti toilet, kamar mandi, maupun tempat sampah. Selain itu, perlu adanya sistem penyaluran air hujan yang baik, serta pemilihan material bangunan yang aman bagi pengguna, dalam konteks tidak beracun ya, non-toksik. Kemudian memiliki temperatur kelembapan udara tidak melebihi kondisi di luar ruangan. Lalu yang kesembilan, mudah diakses, aman dan nyaman juga untuk para difabel. Jadi diupayakan desainnya bersifat inklusif, gitu ya. Selanjutnya, maksimum terdiri dari 3 lantai, tapi ini kembali lagi dari kebutuhan ruangnya ya. Kemudian ke-11, dilengkapi dengan tangga dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan. Lalu yang ke-12 ada tersedia jalur dan akses evakuasi. Dan yang terakhir, ruang kelas berisi maksimal 28 siswa untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, coba kita pelajari bersama presiden-presiden sekolah yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Nah, presiden yang pertama ini adalah salah satu sekolah yang cukup terkenal di Indonesia. Kalian juga pasti tahu ya, ini Green School Bali oleh ibuku. Arsiteknya ini ingin memotivasi masyarakat untuk hidup berkelanjutan. Nah, bagian dari upaya itu adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana sih membangun dengan bahan yang berkelanjutan, yaitu bambu. Mereka mendirikan sekolah ini dengan afiliasinya, yaitu Yayasan Meranggi, yang mengembangkan perkebunan tanaman bambu melalui pemberian bibit bambu kepada petani padi lokal gitu. Dan juga PT Bambu, sebuah perusahaan desain dan konstruksi nirlaba yang mempromosikan penggunaan bambu sebagai bahan bangunan utama dalam upaya untuk menghindari penipisan hutan hujan yang lebih lanjut gitu. Jadi kita bisa lihat ya di sini bagaimana peran komunitas sekitar juga dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini. Nah, bambu lokal yang ditanam menggunakan metode berkelanjutan, kemudian mereka gunakan gitu dengan cara yang inovatif dan juga eksperimental gitu, yang menunjukkan sisi-sisi estetika dari arsitektur.
Nah, hasilnya bisa kita lihat suatu komunitas hijau holistik dengan mandat pendidikan yang kuat gitu, yang berusaha menginspirasi siswa untuk lebih ingin tahu gitu ya, lebih terlibat gitu dengan berbagai macam aktivitas dan lebih bersemangat akhirnya untuk mempelajari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kalau kita berbicara tentang bangunannya, bangunan sekolahnya ini meliputi ruang kelas, gym, ruang pertemuan, perumahan fakultas, kantor, kafe, area makan gitu ya, dan juga kamar mandi. Tuh. Nah, sekolah ini ternyata didukung oleh sejumlah sumber energi alternatif, termasuk serbuk gergaji bambu untuk pemanas air dan sistem memasak, serta generator pusaran tenaga air dan panel surya nih, seperti yang ada di foto ya. Gitu. Jadi mereka berusaha dari awal ya, pembangunan berusaha menggunakan material berkelanjutan, prosesnya pun berkelanjutan, dan dalam menggunakannya, merawatnya pun juga menggunakan sistem-sistem yang berkelanjutan gitu. Kemudian beberapa ciri khas ya dari bangunan ini kalau kita lihat secara arsitektural gitu, terdapat ruang-ruang yang cukup signifikan gitu desainnya ya, dengan pengolahan bambunya gitu dibuat bentukan sedemikian rupa gitu. Seperti misalnya tempat pertemuan komunal bertingkat yang besar hingga ruang kelasnya yang jauh lebih kecil seperti ini ya. Tuh ditata sedemikian rupa, semi outdoor seperti ini. Kemudian terlihat ya terekspos struktur-struktur bambunya gitu. Inilah yang jadi ciri khas dari sekolah ini. Nah, ini selanjutnya ada Sekolah Alam Bogor, kurang lebih hampir sama ya. Jadi bagaimana sekolah ini tuh berusaha untuk memberikan pengalaman yang berbeda gitu ya dari sekolah-sekolah lain pada umumnya itu. Model pembelajaran yang dilakukan di SD Sekolah Alam Bogor ini itu telah mengalami berbagai terobosan gitu, mengikuti perkembangan zaman. Jadi selain memiliki beragam kegiatan khas sekolah alam gitu ya, SD Sekolah Alam Bogor ini juga menerapkan model pembelajaran yang terintegrasi dan kontekstual dengan kegiatan menyenangkan untuk siswa. Jadi ini bisa dibilang mencerminkan contemporary education gitu ya. Nah, di luar pembelajaran di kelas itu, siswa itu juga memiliki beragam kegiatan yang bisa mengembangkan potensinya. Nah, ruang-ruang yang ada di sekolah ini pun akhirnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan program atau aktivitas tersebut gitu. Jadi di sini penting untuk kita menentukan dulu nih program dan aktivitas yang ada di sekolah kita seperti apa. Sehingga akan memunculkan ruang-ruang apa yang akan dibutuhkan nantinya di sekolah kita. Gitu ya. Jadi ini misalnya kalau di Sekolah Alam Bogor gitu ya, mereka menyediakan ruang-ruang luar yang multifungsi gitu ya untuk berkebun, belajar, atau bahkan untuk event market day gitu. Nah, bangunannya sendiri juga bisa kita lihat dirancang agar menyatu itu dengan alam melalui pemilihan material dan bentuk masanya yang semi terbuka gitu ya. Nih, hal yang sama juga berusaha diwujudkan di sekolah-sekolah alam lainnya gitu yang ada di Indonesia. Seperti misalnya ini di Sekolah Insan Alam Mulia Surabaya. Jadi dia melibatkan anak-anak untuk terlibat gitu ya aktivitas-aktivitas yang ada di luar ruangan. Lalu ini Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Terlihat gitu ya bagaimana upaya mereka juga dalam menghadirkan bangunan yang ramah lingkungan dan merespon iklim setempat, sekaligus tetap memenuhi kriteria-kriteria pembangunan suatu sekolah. Ya, fasilitas-fasilitasnya tetap berusaha untuk dipenuhi. Nah, selanjutnya coba kita pelajari desain sekolah yang ada di luar negeri ya. Yang pertama ini adalah Hazelwood School Glasgow yang merupakan sekolah khusus penyandang tunawicara dan tunarungu. Walaupun ini sekolah khusus, tapi nantinya bisa kalian terapkan pula gitu konsepnya di sekolah kalian
untuk menciptakan sekolah yang lebih inklusif gitu. Nah, ini kalau berdasarkan ceritanya gitu ya, arsitek ini berkomitmen gitu pada gagasan sebuah bangunan yang dapat mempromosikan rasa kemandirian yang nyata bagi murid gitu. Dan desain tempat yang aman untuk anak-anak bergerak secara bebas. Jadi bisa dikatakan desain sekolah Hazelwood ini berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan merangsang gitu bagi siswa-siswanya. Sang arsiteknya itu ingin menghilangkan rasa institusional dan pemikiran konvensional tentang desain sekolah pada umumnya. Itu melalui desainnya gitu ya, yang kreatif gitu ya. Anak-anak dimungkinkan nih untuk bergerak di sekitar sekolah dengan tingkat kebebasan dan kemandirian yang lebih besar. Dengan cara apa? Dengan cara ini gitu. Dindingnya itu dilapisin gambus yang memiliki kualitas kehangatan dan sentuhan gitu. Nah, ini tuh bisa jadi apa ya, penanda atau pesan di sepanjang rute sekolahnya gitu ya, di sepanjang sekolah untuk memberikan informasi gitu atau pesan untuk mengkonfirmasi lokasi anak-anak di dalam sekolah gitu. Mereka ada di mana sih, mereka harus kemana sih kalau mau ke ruang tertentu gitu ya. Tuh, jadi bisa dikatakan sekolah ini tuh telah dirancang untuk menangani masalah yang spesifik gitu sambil memastikan kualitas arsitekturnya tetap terjaga. Gitu. Nah, lalu kalau kita lihat ya di sini bagaimana juga dia arsiteknya itu menggunakan kaca gitu ya, kaca tingkat tinggi gitu di sini yang menghadap ke utara ya, jangan yang barat ataupun timur yang dikasih kaca gitu. Nah, ini situasinya di bagian utara gitu yang dikasih kaca gitu, kaca tinggi, sehingga untuk memastikan sinar matahari yang masuk itu maksimum untuk menembus jauh ke dalam ruang dan memastikan pemerataan cahaya gitu, ya. Selanjutnya ini ada Fuji Kindergarten by Tezuka Architects gitu ya. Ini walaupun ini sekolah TK ya, tapi setidaknya kita coba ulik gitu desainnya itu seperti apa sih. Ini sebuah taman kanak-kanak berbentuk oval dengan kelilingnya 183 meter, dibuat untuk 500 anak gitu ceritanya. Nah, interiornya ini kalau kita lihat ya, kan kayak nggak ada batasan gitu antar satu ruang dengan ruang lainnya. Karena arsiteknya ini menggunakan furniture gitu ya, sebagai pembatasnya, sebagai partisinya gitu, agar ruang-ruangannya itu bertransisi secara lembut di sana. Kemudian untuk eksteriornya ya atau ruang-ruang outdoornya juga cukup lapang gitu ya, memungkinkan anak-anak untuk mengeksplor ruangan-ruangan tersebut, sehingga diharapkan anak-anaknya itu bisa mengembangkan kemampuan mereka secara mandiri. Dan pembelajaran di sini pun sudah mendukung ya contemporary education, di mana lebih ditekankan di luar kelas gitu ya, praktek-praktek di luar. Jadi nggak heran gitu misalnya anak-anaknya akan sangat nyaman berada di sekolah ini gitu ya. Ini bisa dilihat kondisi dari interiornya, ruang luarnya, bahkan di atapnya sendiri pun dimanfaatkan gitu untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah Elementary and Primary Public School in Roldan oleh Studio Huma, di mana morfologi site mereka itu memungkinkan untuk memperluas sekolah secara horizontal. Jadi mereka merancang seluruh bangunannya itu pada satu tingkat saja. Dan sekolah ini itu bisa dibilang sebagai pembatas di site mereka itu, karena bentuknya dibuat mengikuti bentukan site-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang bangunannya itu menciptakan ruang di dalamnya gitu, jadi melingkupi gitu ya ruang luar yang ada di dalamnya ini gitu.
Lalu bisa kita lihat juga di sini bagaimana mereka gitu ya menggunakan rumput sintetis gitu ya ditempel di fasadnya gitu untuk menambah kesan hijau yang sayangnya tidak terlihat ya di site-nya ini gitu. Jadi mereka menambahkan unsur hijaunya di fasadnya gitu. Lalu kalau kita lihat juga di sini bangunan-bangunan ini tuh bisa sebagai ini juga apa namanya barrier gitu ya, mengisolasi anak-anak itu dari kebisingan yang ada di luar site gitu. Kemudian terdapat ruang kelas luar ruangan yang dapat berubah bentuk juga gitu. Tampilan, warna, ukuran, dan kegunaannya juga bisa berubah sehingga kelas kontemporer di sekolah ini dapat selalu menjawab kebutuhan siswa yang berkembang. Baik, sampailah kita di bagian kesimpulan. Jadi dalam merancang sekolah ada dua aspek utama yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah lahan. Kita harus pastikan dulu lahan ini aman gitu ya untuk dibangun sebuah sekolah. Kemudian yang kedua adalah bangunan, di mana intinya adalah bangunan ini harus memenuhi kriteria keamanan, keselamatan untuk usernya dan juga fasilitas-fasilitas untuk menunjang pembelajaran sekolah harus dipenuhi gitu ya. Nah, dalam konteks kita studi desain arsitektur 2 di mana sistem pembelajaran adalah contemporary education, kita harus perhatikan juga nih nanti ya, program-program atau aktivitas apa saja yang ada di contemporary education ini yang perlu didukung gitu ya, perlu didukung dari dua aspek ini, dari lahan dan bangunan. Bagaimana dua aspek ini bisa mendukung atau mewujudkan sistem pembelajaran yang kontemporer seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perancangan sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti. Ya, terima kasih.